Pembelajaran Agama Katolik kelas 3 semester 1 materi keempat Yusuf. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan baik. Dalam video sebelumnya kita sudah berbicara tentang Yakub. Semoga seperti Yakub kita berjuang untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Yusuf. Apakah kalian tahu siapa itu Yusuf? Sebelum kita belajar tentang siapa itu Yusuf, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami agar kami meneladani kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Apakah yang sedang mereka lakukan? Apakah kalian pernah berkorban untuk adik atau kakak atau untuk orang tua? Ada sebuah cerita. Ada seorang anak bernama Mikael. Ia adalah anak yang baik. Ia ingin membantu ayah dan ibunya dengan menjaga adik. Ketika adiknya menangis ingin makan es krim, ia minta uang kepada ayahnya, lalu pergi ke toko untuk membeli es krim. Ia bersepeda membonceng adiknya. Di tengah jalan, sepedanya gembos, sehingga mereka berdua terpaksa berjalan kaki sambil menuntun sepedanya. Pada akhirnya mereka berhasil membeli es krim. Setelah itu mereka pulang dengan menuntun sepeda sambil makan es krim. Mikael berkorban agar adiknya bisa senang. Apakah kalian pernah berbuat demikian kepada adik atau kakak? Anak-anak sekalian, dalam kitab suci diceritakan tentang hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak yang paling sayangi oleh Yakub. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan benci. Kebencian mereka semakin bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Karena dalam mimpinya itu Yusuf bercerita bahwa orang tua dan saudara-saudaranya menyembah dia. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf menyusul saudara-saudaranya yang sudah lama menggembalakan ternak. Ketika ia menemukan saudara-saudaranya, mereka berkata, "Lihat, tukang mimpi kita datang. Mari kita bunuh dia, lalu kita lemparkan ke dalam sumur. Nanti kita katakan kepada ayah bahwa binatang buas telah menerkamnya. Kemudian kita akan lihat apa yang terjadi dengan mimpi-mimpinya." Ruben, kakak sulung mereka, melarang. "Jangan kita bunuh, lemparkan saja dia ke dalam sumur." Lalu mereka menanggalkan pakaiannya dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Tak lama kemudian, tampaklah rombongan pedagang dari Midian menuju Mesir. Yehuda berkata, "Apa untungnya kita membunuh saudara kita? Kita jangan apa-apakan dia. Lebih baik kita jual saja." Saudara-saudaranya setuju. Lalu Yusuf dijual kepada pedagang itu dengan harga 20 sikal perak. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menceritakan kepada Yakub
bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Yakub pun menjadi sangat sedih. Sesampai di Mesir, Yusuf dibeli oleh Perdana Menteri Mesir, yaitu Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf bekerja sebagai pelayan. Adapun Yusuf itu sangat tampan, sehingga istri Potifar suka dengannya. Namun, Yusuf menolak. Karena marah, istri Potifar memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf pun dipenjara. Di penjara, Yusuf dikenal sebagai ahli tafsir mimpi, karena beberapa kali ia menafsir mimpi dan tafsirannya itu benar. Suatu hari Firaun bermimpi ada 7 lembu gemuk dan makan rumput di tepi sungai. Kemudian muncullah 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk itu. Firaun terjaga karena mimpi itu. Ketika ia tidur lagi, ia bermimpi lagi. Ada 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Lalu muncullah 7 bulir gandum layu dan kering dan memakan 7 bulir gandum yang baik itu. Para juru tafsir mimpi tidak mampu menafsir mimpi itu. Maka dipanggillah Yusuf. Yusuf mengatakan bahwa mimpi itu berarti akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan di seluruh negeri. Karena kepandaiannya itu, maka Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ketika masa kelaparan tiba, rakyat Mesir tidak merasakannya karena Yusuf sudah mempersiapkan gandum pada masa kelimpahan. Namun di Kanaan, tempat tinggal orang tua dan saudara-saudara Yusuf, terjadi kelaparan. Yakub menyuruh anak-anaknya untuk memberi gandum di Mesir. Ketika sampai di Mesir, orang-orang membawa mereka kepada Yusuf. Yusuf masih mengenal mereka, namun mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf tidak dendam kepada mereka. Yusuf melayani mereka dengan baik. Ia memberikan makanan dan memberikan gandum tanpa bayar. Namun Yusuf belum memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ketika mereka datang untuk kedua kalinya, sesuai pesannya, Yusuf pun memperkenalkan dirinya. Maka ketakutanlah mereka. Namun Yusuf menenangkan hati mereka dengan berkata, Tuhanlah yang mengutus aku ke Mesir. Ia juga berjanji akan menjaga dan memelihara mereka semua, termasuk orang tua mereka. Anak-anak, itulah cerita tentang Yusuf. Kalian sudah dengar dan ingatkan ceritanya? Apa pesan dari cerita Yusuf untuk kalian? Pesan dari cerita Yusuf adalah, pertama, pengorbanan dan penderitaan menjadi bagian dari karya Allah. Melalui pengorbanan penderitaan itu, Allah seringkali melakukan karya pembebasan atau keselamatan. Yang kedua, Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa untuk mengenangkan Rahel yang sudah meninggal. Namun hal itu tidak disadari oleh saudara-saudara Yusuf hingga membuangnya ke sumur dan menjualnya ke Mesir. Yang ketiga, Tuhan memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya. Yusuf pun menyadari penderitaan dan pengorbanannya sebagai rencana Allah untuk keselamatan saudara-saudaranya, sehingga ia tidak dendam kepada mereka. Dan yang keempat, kesabaran menerima semua cobaan dan penderitaan yang datang silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang. Itulah pesan dari cerita Yusuf. Semoga kalian juga akan menjadi seperti Yusuf. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf dalam menanggung penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak tergoyahkan dalam penderitaan yang menimpanya bertubi-tubi.
Kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap peristiwa kami,